Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran dalam modul 1.1. Yang pertama adalah mulai dari diri. Dalam hal ini kita membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Di sini kita memperdalam pemahaman kita tentang konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita melakukan ruang kolaborasi, yaitu ruang kolaborasi dengan sesama guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya di daerah untuk menebalkan karakter murid sebagai manusia atau anggota masyarakat seutuhnya. Selanjutnya, yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Di sini kita akan mendesain karya-karya untuk mewujudkan, menggambarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilakukan bersama dengan instruktur dan kelompok CGP yang lain untuk saling menguatkan dan memperdalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu ditutup dengan koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi tentang pemahaman filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan dan pengajaran menurut tujuan dan pengaruhnya. Pendidikan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar selalu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pengaruhnya adalah dalam merdekanya batin manusia. Pengajaran, yaitu merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses memberi ilmu, pengetahuan ataupun keterampilan. Pengaruhnya dalam merdekanya lahir manusia. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya 1. Mengenal sistem Among, yaitu cara mendidik dengan maksud mementingkan kodratnya sebagai anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Yang kedua adalah berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah dengan konsep Trikon Ki Hajar Dewantara. Konsep ini dapat menyempurnakan masuknya pengaruh dari disrupsi teknologi yang membawa perubahan perilaku dan gaya hidup dari bangsa-bangsa lain sedunia ke dalam kebudayaan bangsa kita. Yang keempat, bukan tabula rasa, yaitu anak bukanlah kertas kosong, akan tetapi kertas yang sudah terdapat garis samar yang harus kita tuntun untuk menebalkannya. Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran harus selalu mengandalkan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, ketuntasan pembelajaran dilihat dari KKM dan peringkat nilai. Yang ketiga, karakteristik gaya belajar setiap peserta sama. Yang keempat, hambatan dan keinginan semua siswa sama. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran harus selalu lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa.
Yang ketiga, guru harus memahami setiap karakter peserta didik. Yang keempat, guru juga harus mengerti dan memberi solusi terhadap setiap hambatan atau kesulitan masing-masing peserta didik. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan adalah: 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, melibatkan semua siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui metode dan permainan yang menyenangkan. Yang ketiga, menanya dan mencari informasi tentang background setiap peserta didik sebagai awal dari pengenalan agar lebih memahami peserta didik. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga pembelajaran yang holistik melibatkan emosi, sosial, dan etika siswa yang membangun keterampilan interpersonal. Kesimpulan dan harapan kedepannya dari penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu guru dan murid dapat berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia seutuhnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.